Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah seorang wanita yang berparas cantik dan sukses, tetapi hidupnya harus berakhir di tangan kekasihnya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Maddie Duden Hallenby lahir di Wilmington pada 21 April 1999. Putri dari Steve Durden dan Rachel Durden ini adalah seorang wanita muda yang cantik, bersemangat, dan berbakat yang mengejar karirnya di bidang pemasaran industri konstruksi. Dia juga adalah seorang penari yang berbakat, dan bakat kreatifnya itu berlanjut dari jenjang sekolah hingga dia bekerja. Dulunya dia pernah belajar menari di Deborah Capone, namun akhirnya sekolah tari itu ditutup karena pemiliknya meninggal dunia. Maddie dan keluarganya sangat dihormati di daerah tempat tinggal mereka di Wilmington, Cambridgeshire. Ayah Maddie adalah presiden klub olahraga Parkfield di daerahnya dan juga merupakan anggota komunitas yang terkenal. Maddie adalah seorang yang profesional dalam pekerjaannya. Dia sangat dihormati dan terkenal di kantornya. Dan baru-baru ini dia baru saja ditunjuk sebagai pimpinan proyek. Salah satu atasannya mengatakan kalau kontribusi Maddie di bisnis ini sangat mencengangkan. Prestasinya yang lain adalah menjadi bagian dari tim perencanaan konferensi tahunan di mana dia memainkan peran kunci dalam menyelenggarakan acara besar untuk partner mereka. Maddie juga menjadi pendukung dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk menginspirasi dan mendukung kaum muda untuk mencapai potensi karir mereka di sektor konstruksi dan lingkungan. Ini membantu anak-anak muda untuk mengenali potensi mereka dan menemukan peluang yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Maddie diketahui menjalani hubungan dengan Benjamin Green, seorang manajer pemasaran yang ditemuinya di tempat kerja. Dan teman-teman dari orang tuanya merasa prihatin melihat sifat sombong dan suka mengendalikan dari Benjamin, dan mengatakan kepada Maddie untuk mulai berpikir serius tentang hubungan mereka, apakah layak dipertahankan ke depannya. Sebenarnya orang tua Maddie juga tidak setuju dengan hubungan mereka karena usia Benjamin yang sepantaran dengan mereka. Usia Benjamin sudah 41 tahun, sedangkan usia ayah Maddie 48 tahun dan ibunya 47 tahun. Dan Benjamin juga sudah memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Orang tua mana yang tidak khawatir kalau putri tercintanya pulang dengan pria seperti itu? Maddie juga pernah bercerita dengan ayahnya kalau sebenarnya dirinya sudah tidak bahagia lagi menjalani hubungannya dengan Benjamin dan ingin mengakhirinya. Suatu hari keluarganya menelpon polisi untuk mengecek keberadaan Maddie karena khawatir akan keselamatannya setelah beberapa hari tidak mendengar kabar dari putrinya itu. Orang tuanya meminta polisi untuk mengecek rumah pacarnya, si Benjamin itu, di mana Maddie membagi waktunya untuk tinggal di rumah keluarganya dan rumah pacarnya. Namun akhir-akhir ini dia semakin banyak menghabiskan waktu di rumah Benjamin. Saat polisi datang ke rumah itu, polisi menemukan tubuh Maddie yang sudah tak bernyawa di rumah Benjamin Green di Slate Drive, Kettering pada 27 Agustus di siang hari. Wanita berusia 22 tahun ini ditemukan di samping tubuh Benjamin yang berusia 41 tahun dan menderita luka tusukan fatal diakibatkan oleh dirinya sendiri. Pihak koroner Northamptonshire menunda pemeriksaan hingga 13 Januari mendatang. Hal ini ditentukan pada sidang singkat di Northampton. Ahli patologi Michael Biggs mengatakan, penyebab kematian sementara dari Maddie adalah luka tusukan di bagian dadanya. Jenazah dari Maddie telah diidentifikasi dan dikonfirmasi oleh ayahnya sendiri. Kepolisian Northamptonshire memulai penyelidikan kejadian itu setelah tubuh tak bernyawa ditemukan dan dipercayai kalau Benjamin yang melakukannya, sebelum akhirnya dia menghabisi nyawanya sendiri. Petugas mengatakan mereka tidak mencari tersangka lainnya lagi. Dipastikan kalau Maddie dan Benjamin menjalani suatu hubungan yang serius. Benjamin, ayah dari 3 anak itu, diperkirakan telah berkencan dengan Maddie selama 1 tahun terakhir, setelah bertemu di tempat kerja mereka. Dan kemungkinan mereka terlibat pertengkaran karena ada pihak yang mau berpisah sebelum kejadian horor itu terjadi. Beberapa teman mereka menggambarkan Benjamin sebagai pecandu seks
dan sering membual kalau sudah meniduri ratusan wanita yang katanya berusia antara 22 sampai 30 tahun. Mereka melakukan hal itu di rumah Benjamin yang disewakan sebagai Airbnb dan tersebar di seluruh negeri seperti di Liverpool, Kettering, dan berbagai macam tempat lainnya. Salah satu tetangganya pernah melihat Benjamin memacari 3 wanita sekaligus dan hubungan mereka hanya bertahan sekitar 6 bulan dan kemudian akan muncul lagi wanita lainnya. Benjamin juga dikenal sebagai sosok orang yang sulit untuk didekati dan terlihat arogan. Teman-temannya juga mengatakan dia pernah tidur dengan hingga 8 wanita pada saat dia saat itu sedang menikah. Seseorang juga mengatakan kalau Benjamin menargetkan kekasihnya dengan cara yang sangat diperhitungkan, dan dia juga sering terlihat memperlakukan kekasihnya dengan cara yang tidak hormat seperti memperlakukan barang saja. Namun dalam penyelidikan tidak ditemukan latar belakang kekerasan dalam hubungan Maddie dan Benjamin. Teman-temannya mengatakan kalau mereka terlihat bahagia bersama dan mereka juga baru saja pulang dari berlibur. Polisi kemudian juga merilis pernyataan dari pihak keluarga Benjamin. Mereka mengatakan Ben adalah ayah yang penyayang untuk ketiga anaknya dan juga pasangannya sangat mengasihi mantan istrinya. Dia juga adalah seorang putra, saudara laki-laki, paman dan keponakan yang penyayang. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan keadaannya sangat menyedihkan dari insiden tragis ini. Pikiran dan doa kami bersama keluarga, orang terkasih dan teman-teman Maddie. Keluarga Maddie tentu sangat merasa kehilangan atas kepergiannya. Selusin mawar merah telah ditinggalkan di pagar sebagai penghormatan, serta lebih dari 20 karangan bunga dan lilin untuk mengenangnya. Maddie adalah seorang yang bersemangat, positif yang tidak menyukai apapun selain menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Sesuai keinginan keluarga, ada dress code khusus untuk yang mau mengikuti upacara untuk mengenang Maddie yang akan diadakan pada tanggal 22 September 2021, yaitu harus berpakaian yang cantik dan mengesankan, bukan memakai baju berkabung pada umumnya. Pengamanan juga akan sangat ketat untuk menghindari gangguan dari pers, sehingga siapapun yang ingin hadir diminta untuk mengkonfirmasi kehadirannya dengan pihak keluarga terlebih dahulu. Ibu Maddie memposting sebuah pesan yang memilukan di Facebooknya. Dia menulis, "Ini adalah kata-kata yang tersulit yang pernah kami tulis. Maddie kita yang cantik telah pergi. Dia telah menumbuhkan sayapnya sendiri dan pergi terbang bersama malaikat. 22 tahun mencintai gadis yang luar biasa ini tidak akan pernah cukup. Kami pikir kami masih memiliki masa depan di depan kami. Tolong pegang orang yang Anda cintai lebih erat dan cium mereka sedikit lebih lama. Anda tidak pernah tahu kapan itu adalah kesempatan terakhir Anda. Sayangku, kamu adalah dunia kami dan hidup kami tidak lengkap tanpa kehadiranmu. Surga sangat beruntung memilikimu." Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.